Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, gereja merayakan seorang kudus, Santo Yohanes Don Bosco, pendiri Tarekat Salesian Don Bosco atau SDB. Santo Don Bosco, saudari-saudara, adalah orang kudus yang punya perhatian kepada orang-orang muda. Maka dia kemudian oleh gereja diangkat sebagai pelindung kaum muda. Kita belajar dari orang kudus ini untuk menaruh perhatian kepada orang-orang muda, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bimbingan untuk hidup yang semakin baik. Hari ini kita akan merenungkan kutipan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Dan ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Anak, jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadah, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur."
Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum." Yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang berada dalam kekalutan, ketika seseorang berada dalam situasi kebingungan yang parah, kadang-kadang anak muda bilang bingung tingkat dewa. Ketika orang sedang berada dalam penderitaan yang sungguh memprihatinkan. Ketika berada dalam sakit atau penyakit, apalagi yang sudah berlangsung lama. Bukan tidak mungkin bahwa orang mengabaikan apa artinya keheningan berpikir dan keheningan untuk menimbang-nimbang. Bisa jadi kehilangan akal, bisa jadi putus asa, bisa jadi mudah untuk menyerah, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Orang akan berbuat apa saja saudara-saudari, asal bisa keluar dari masalah, asal bisa lepas dari persoalan, asal bisa lepas dari segala macam penderitaan. Sikap seperti ini nampak dalam diri Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Juga kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Bayangkan saudari-saudara, 12 tahun menderita pendarahan. Sudah berobat ke sana kemari, dari tabib ke tabib, dan semua menurut kutipan Injil tadi, seakan tidak ada faedahnya, tidak ada dampaknya, tidak ada hasil yang menggembirakan. Yairus, si kepala rumah ibadah, dari jabatannya jelas dia adalah seorang yang dalam tanda kutip berseberangan dengan Yesus. Karena Yesus seringkali justru mengeritik, menyentil cara mereka membimbing, menggembalakan orang-orang Israel, umat. Tetapi karena ada dalam persoalan besar, ada dalam kekalutan, kebingungan yang parah, anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, dia toh pada akhirnya memutuskan untuk minta tolong kepada Yesus. Gengsinya diturunkan. Dan dia dengan penuh harapan memohon kepada Yesus, "Anakku sedang sakit, hampir mati. Datanglah, letakkan tanganmu atasnya, supaya ia menjadi sembuh." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sementara itu, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya juga ada dalam kekalutan dan tentu penderitaan yang panjang. 12 tahun sekali lagi bukan waktu yang singkat. Orang sakit sebulan saja itu sudah seperti apa pikirannya, seperti apa hatinya dan sebagainya. Tidak mudah untuk bersabar di dalam penderitaan yang panjang, apalagi menahun. Sudah berkali-kali dia pergi dari tabib ke tabib, tapi semua tidak ada yang berhasil. Tentu juga dia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk
bisa mengatasi sakitnya itu, tetapi semuanya nampak sia-sia. Sehingga ketika Yesus datang di tengah orang banyak yang berdesak-desakan, dia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia melakukan sebuah tindakan nekat. Sebagaimana juga Yairus, kepala rumah ibadah. Dan ternyata kenekatan mereka berdua itu, saudari-saudara, membawa kesembuhan total bagi dirinya, juga bagi anak Yairus, yang bahkan sudah mati. Ketika Yesus tiba, mereka sedang menangis, meratap dan sebagainya. Dan Yesus bertanya, "Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, dia tidur." Dan mereka menertawakan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, baik Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan itu, keduanya adalah tipe orang yang nekat. Dalam situasi ketika nampak tidak ada jalan lain lagi, maka jalan satu-satunya adalah datang kepada Yesus. Dan kenekatan mereka itu tidak salah alamat. Mereka datang kepada orang yang tepat. Mereka mendatangi Yesus yang sangat tepat menjawab segala kekalutan, segala penderitaan, segala persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi saat itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yairus dan anaknya memperoleh mujizat, bukan hanya kesembuhan, tetapi kebangkitan, mujizat kehidupan. Perempuan yang sakit pendarahan memperoleh kepulihan total ketika dia datang kepada Yesus dengan sebuah kepercayaan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, bila kita mencermati pengalaman hidup kita sehari-hari, seringkali kita menemui juga situasi-situasi yang membuat kita kalut. Situasi-situasi yang membuat kita menjadi, bisa saja seperti yang saya katakan tadi, menjadi gampang menyerah, mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Kita bisa saja, saudara-saudari, menjadi sungguh-sungguh penuh dengan penderitaan, berhadapan dengan pergumulan yang kita alami, persoalan yang seakan tiada henti-hentinya, masalah yang datang bertubi-tubi. Dan apapun yang kita anggap sebagai sesuatu yang membuat kita menderita, yang membuat kita seakan segala jalan menjadi buntu. Tetapi kutipan Injil hari ini memberi kita pesan, memberi kita inspirasi yang luar biasa, bahwa ketika segala usaha manusiawi sudah dilakukan dan tidak ada hasilnya, masih ada satu orang yang kepadanya kita harus datang, yang kepadanya kita harus berserah, seperti Yairus dan perempuan itu, berserah dengan penuh iman, percaya sepenuhnya dia dapat mengatasi persoalanmu, percaya bahwa dia tidak mungkin akan mengecewakanmu. Dia adalah Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang selalu bisa memberimu jalan keluar, nama yang selalu bisa memberimu jawaban atas persoalan yang sedang Anda hadapi, atas pergumulan yang sedang Anda rasakan, atas sakit penderitaan berkepanjangan yang sedang Anda derita. Datang kepadanya. Jangan takut.
Yesus bahkan mengatakan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu waspada agar dalam situasi-situasi ketika kita sedang ada dalam pikiran-pikiran yang kalut, pergumulan-pergumulan yang berat, penderitaan yang berkepanjangan, jangan pernah mengambil jalan pintas. Jangan pernah gampang menyerah. Jangan pernah mudah untuk putus asa. Segala hal yang bersifat manusiawi, okelah kita lakukan, kita usahakan. Tapi jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu gratis. Cuma-cuma. Masalahnya adalah apakah kita mau datang kepadanya dengan iman sekecil apapun dan berserah seperti Yairus dan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu. Adakah dalam hati kita juga barangkali seperti perempuan tadi mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa datang kepada Yesus adalah pilihan terbaik. Sekalipun kalau itu berarti juga menjadi pilihan terakhir. Orang selalu mengatakan bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Apalagi kalau proses itu dilandasi, didasari oleh iman yang kuat. Percayalah saudara-saudari, selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban ketika kita datang kepada Yesus penuh iman. Pastikan bahwa datang kepada Yesus menjadi pilihan terbaik yang akan kita ambil, yang akan kita pertimbangkan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan berat. Bukankah saudari-saudara, Yesus sudah mengatakan, datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesuh, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengapa kita mudah melupakan itu? Mengapa kita kurang percaya akan itu? Mengapa kita tidak menjadikannya sebagai landasan untuk selalu senantiasa datang kepada Yesus ketika kita ada dalam masalah-masalah yang berat, persoalan-persoalan yang seakan tidak ada jalan keluarnya, pergumulan-pergumulan yang seringkali sungguh menyita perhatian, menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita. Saudari-saudara, jangan takut, datanglah kepada Yesus, jadikan Dia sebagai pilihan terbaik. Percayalah, selalu ada jawaban yang meneguhkan, jawaban yang melegakan, jawaban yang membebaskan pada Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa untuk selalu datang kepada Yesus dan hasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi kami ketika kami sedang ada dalam masalah-masalah yang berat, dalam pergumulan-pergumulan yang seakan tidak pernah berakhir. Ketika kami ada dalam persoalan-persoalan yang silih berganti, dalam sakit dan penyakit, apalagi yang berkepanjangan, semoga kami senantiasa tidak takut untuk datang kepadamu. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu, Bapak Ignatius Pandu yang sedang dirawat di Singapura. Anugerahkan kepadanya ketabahan, kepasrahan, dan kemampuan untuk senantiasa datang kepadamu. Untuk datang dengan dasar iman. Asal ku jamah saja jumbai cubanya, aku akan sembuh. Semoga Tuhan Engkau memberkati dia dengan segala macam intervensi medis yang dilakukan,
Dan kau balikan hatinya untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.